Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa Jeffrey? Silakan. Terima kasih dulu para terima kasih sehingga terlalu kami dan tadi saat ini Tuhan sudah terakhir kami kembali pada untuk kami dan Tuhan selalu kami semua dalam permohonan ini kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa. Baik, terima kasih Jeffrey. Silakan duduk. Terima kasih guru. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas mana? Hari ini siapa yang tidak hadir? Mariana, Elsie. Baik. Satu orang saja. Ya. Alasan? Izin. Izin. Oke. Baik, anak-anak sekalian, ini Ibu lihat ada kertas-kertas yang masih berserakan di lantai. Silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Di atas meja hanya buku mata pelajaran, matematika saja. Sudah siap alat-alat tulisnya? Sudah. Buku, pulpen, Sudah. cetak, sudah ada di atas meja. Baik. Selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita masih gunakan kesepakatan kelas yang sama ya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah ya, Angel, Mengikuti pembelajaran di kelas tepat waktu. mengikuti pembelajaran di kelas tepat waktu. Yang kedua, minggu lalu kita baru pulang kembali kan? Ya, siapa? Helen. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang berikut yang ketiga, ya, Menyelesaikan tugas tepat waktu. menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir adalah Nah, Sandro, Meminta izin kepada guru jika ingin meninggalkan kelas. meminta izin kepada guru jika ingin meninggalkan kelas. Itu adalah 4 kesepakatan yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Yang bagian sini ada ikuti gerakan yang ada di dalam video. Tangan diputar-putar bertepuk, tangan diputar-putar pegang lagam, tangan diputar-putar pegang lalu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk. Tangan diputar-putar bertepuk,
Baik, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Coba perhatikan pada tayangan. Apa arti kata substitusi dan eliminasi dalam bahasa sehari-hari? Misalnya dalam olahraga atau sepak bola atau dalam bentuk makanan. Bagaimana kita bisa menghubungkan arti tersebut ke dalam matematika? Ada yang bisa? Arti kata substitusi. Ya, Gensa. Misalkan arti kata eliminasi pada kehidupan nyata yang khususnya di bidang olahraga adalah pemain cadangan diganti dengan pemain inti disebut eliminasi. Ya, arti kata eliminasi ya yang disampaikan oleh Gensa. Misalnya di dalam bidang olahraga, pemain cadangan menggantikan pemain inti, itu disebut eliminasi. Setuju dengan pendapat Gensa? Setuju. Oke, satu kali tepuk untuk Gensa. Yang berikut, substitusi. Substitusi, ada yang bisa? Sandra. Menurutkan di sebuah kios ada beberapa jenis makanan yang sudah expired atau kadaluarsa, maka pemilik kios harus mengganti dengan barang baru. Oke, menurut Sandro, misalnya di kios ada barang-barang yang sudah expired, maka pemilik kios harus mengganti makanan yang sudah expired tersebut dengan makanan yang baru, atau barang-barang yang sudah expired diganti dengan barang yang baru. Setuju tidak pendapatnya Sandro? Setuju. Berarti kata substitusi artinya apa? Menggantikan. Oke. Yang berikut, bagaimana kita bisa menghubungkan arti tersebut ke dalam matematika? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, toh, kalau di dalam matematika itu eliminasi itu menghilangkan, sedangkan substitusi mengganti. Artinya mengganti. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam SPLP, ketika kita melakukan eliminasi, apa tujuan kita? Tujuan kita melakukan eliminasi itu apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Kita lakukan eliminasi itu untuk apa? Ya, Fatia? Untuk menghilangkan salah satu variabel. Menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Oke, variabel apa yang ingin kita hilangkan? Variabel apa yang perlu kita hilangkan? Misalkan variabel apa? Coba. Saya Ya, X atau Y. misalnya X atau Y. Kalau kita hilangkan X berarti kita mencari Y. Kita hilangkan Y berarti kita mencari variabel X. Oke, terima kasih. Satu kali tepuk untuk kita semua. Oke, berarti Ibu berterima kasih karena kalian masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Yang berikut ada beberapa pertanyaan pemantik. Coba diperhatikan pada tayangan. Coba berikan satu contoh situasi nyata yang sering kalian temui. Misalnya di kantin, kios atau pasar, yang di dalamnya terdapat dua hal yang nilainya belum kalian ketahui dan saling berkaitan. Bagaimana kalian akan mewakilkan kedua hal yang belum diketahui itu menjadi variabel dalam matematika? Misalnya apa yang kalian temukan? Misalnya di kios kah, atau di pasar, atau di kantin? Siapa bisa? Saya Bu. Ya. Saya membeli satu sendal dan satu sepatu seharga 175. Kata Sonia, dia membeli satu sendal dan satu sepatu seharga 175. Bagaimana, Rifa? Saya mulai ngerti apa yang dijawab Sonia. Iya, mau melengkapi Sonia. Rifa mau melengkapi, bagaimana Rifa? Seharusnya Sonia membeli sepasang sepatu dan sepasang sendal, bukan satu sendal dan satu sepatu. Bagus sekali. Terima kasih. Satu kali tepuk untuk Rifa. Menurut Rifa, Sonia harus membeli sepasang sepatu dan sepasang sendal, bukan satu sepatu dan satu sendal. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Coba
contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temukan? Misalnya di kios, ya, Ilon. Saya membeli 5 permen dan 2 es krim seharga 18.000. Membeli 5 es krim dan berapa? 5 permen dan 5 permen dan 2 es krim. Harganya berapa? 18.000 rupiah. Oke. Jadi itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temukan dalam situasi nyata yang berkaitan dengan persamaan linear 2 variabel. Oke. Bagaimana kalian mewakilkan kedua hal tersebut? Misalnya tadi siapa? Sonia punya itu sandal dengan sepatu mewakilkan, atau kita misalkan dengan apa, Sonia? Misalkan, ya ada yang bisa? Ya, misalkan dengan harga sepatu sama dengan X dan harga sandal sama dengan Y. harga sepatu sama dengan X dan harga sandal sama dengan Y. Oke, satu kali tepuk lagi. Berarti kalian ada gambaran tentang pembelajaran kita hari ini. Baik. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, murid mampu 1. Merumuskan model matematika atau SPLDV dari masalah kontekstual. Yang kedua, dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan SPLDV menggunakan media papan SPLDV atau tali silang dengan tepat. Nah, itu adalah 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaat kita mempelajari materi ini yaitu kalian dapat mengetahui bagaimana cara menerjemahkan bahasa sehari-hari atau narasi cerita yang kompleks menjadi bahasa matematika atau persamaan aljabar yang dapat dihitung. Yang kedua, selain itu membantu kalian dalam menemukan nilai tunggal dari 2 variabel yang tidak diketahui. Misalnya, menemukan harga satuan pensil dan buku ketika diketahui total harga dari beberapa kombinasi pembelian. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian, Sonia dan siapa tadi? Sonia dan Iwan. Oke. Yang ketiga, papan SPLDV membuat variabel X dan Y dan konstanta menjadi objek yang dapat disentuh atau dilihat sehingga konsepnya menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Nah, ini adalah manfaat kalian mempelajari materi hari ini. Nah, jadi sebentar Ibu akan menjelaskan, atau kita masuk pada orientasi masalah, Ibu akan menjelaskan menggunakan papan SPLDV sehingga lebih mudah dan lebih konkret. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan alur pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tahap orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, tahap membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, yang kelima, tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang berikut, asesmen yang kita gunakan ada 2. Yang pertama, asesmen formatif. Ibu menilai kalian sebentar saat diskusi kelompok. Ibu menilai kalian berdasarkan penilaian sikap, penilaian diskusi, dan presentasi. Yang kedua, asesmen sumatif. Itu berupa tes tertulis. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membagikan lembaran soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Itu akan Ibu ambil sebagai nilai untuk asesmen sumatif ini. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Ada ya? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya coba kalian amati video berikut. Suatu hari, Nah, sebelum kita masuk pada video, seperti kali lalu, kalian mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam video tersebut.
ada diberikan sebuah permasalahan, kalian mencatat hal-hal yang terjadi sehingga sebentar kita bisa selesaikan bersama menggunakan papan SPSD. Oke, kita lanjutkan. Randy membeli 2 kg apel dan 3 kg anggur seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur seharga 235.000. Oke, Ibu stop sedikit supaya kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Silakan. Sudah? Ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur? Teman-teman, yuk kita bantu-bantu. Ya, sudah ya. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya, hal-hal apa saja yang sudah kalian catat dari permasalahan yang diberikan? Ya, silakan. Randy membeli yang berikut. Dinda membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur seharga 235.000. Dari permasalahan yang diberikan, kita diminta untuk apa? Membuatkan model matematika. Setelah membuatkan model matematika, selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan mencari X dan Y menggunakan papan SPSD. Tolong perhatikan penjelasan sehingga sebentar ketika kalian mengerjakan LKPD, kalian dapat mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Baik, kita misalkan terlebih dahulu. Ya, harga 1 kg apel, perhatikan pada tayangan. Kita tentukan terlebih dahulu dua besaran yang belum diketahui nilainya, yaitu apa-apa yang belum diketahui. Ya, harga 1 kg apel dan 1 kg anggur. harga 1 kg apel dan harga 1 kg anggur. Itu yang belum diketahui dalam permasalahan tadi. Baik, kita misalkan harga 1 kg apel, kita misalkan dengan apa? X. Sedangkan harga 1 kg jeruk kita misalkan dengan Y. Maka model matematika yang kita peroleh untuk persamaan pertama, persamaannya siapa? Persamaan pertama. Samanya Oke. Ya, ada yang bisa membuat model matematikanya? Ya, Ellen. 2x tambah 3y sama dengan 170.000. Ya, 2x tambah 3y sama dengan 170.000 rupiah. Oke, satu kali tepuk untuk Ellen. Nah, luar biasa sekali. Yang berikut, persamaan kedua ada yang bisa? Saya Ibu. Ya, Yovita. 3x 3x tambah 4y Ya. sama dengan 235.000. Oke. Seperti ini? Ya. Asep? Pas. Persamaan pertama 2x tambah 3y sama dengan 170.000. Persamaan kedua 3x tambah 4y sama dengan 235.000. Nah, dari kedua permasalahan ini kita akan mencari nilai x dan nilai y. Perhatikan papan SPLDT-nya. Sebentar ada hal-hal yang
Ibu tanyakan, silahkan dicari dan silahkan menjawab. Oke. Yang pertama, untuk papan SPLDP ini atau papan eliminator. Papan SPLDP atau papan eliminator. Nah ini untuk bagian atas itu adalah persamaan pertama. Bagian bawah adalah persamaan kedua. Nah sekarang dari soal yang diberikan atau dari model matematika yang sudah kita peroleh, persamaan pertama itu 2x sama 3y sama dengan 170. Maka kita ambil koefisien dari x. Berapa koefisien dari x? Koefisien dari x adalah 2. Oke, kita masukkan 2 ke kotak bagian kiri. Selanjutnya koefisien dari y berapa? 3. Berwarna biru. Kita masukkan ke sini. Sedangkan konstantanya adalah berapa konstantanya? 170.000. Kita isi bagian tengah. Oke. Sudah pas ya? Persamaan pertama selesai. Sekarang persamaan kedua. Koefisien dari x. Persamaan kedua koefisien dari x berapa? 3. Kita masukkan. Oke. Koefisien dari y berwarna biru berapa? 4. Masukkan 4-nya. Dan konstantanya berapa? 235.000 rupiah. Oke, sudah lengkap ya? Ya. Caranya untuk mendapatkan x, kotak x ini, untuk dapatkan x, kita kalikan koefisien x kali silang. Karena ini metodenya metode kali silang, jadi kita kali silang koefisien dari x dengan koefisien dari y. Kali silang 2 kali berapa? 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Kita isi di bagian kotak x yang masih kosong. 8. Oke, selanjutnya mana lagi? 3 kali 3 berapa? 9. Dengan demikian kotak x sudah terpenuhi. Sudah penuh toh? Ya. Sekarang kita ke kotak y. Sama halnya dengan x tadi. Kita kali silang koefisien y dengan x. Tadi untuk x kita kali x dengan y. Sekarang untuk y kita kali terbalik. Kita kali y koefisien y dengan koefisien x. Oke, berarti 3 dikali berapa ini? 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Kita isi pada kotak yang kosong. Ya. Selanjutnya berapa kali berapa lagi? 4 kali 2. 8. Nah, sudah terisi. Sekarang untuk kotak yang masih kosong pada konstanta, kita kali yang bagian kiri dari konstanta, kita kalikan dengan koefisien dari y. 170, 3 nolnya disimpan tangan. 170 dikali 4 berapa? Coba cakar dulu. 170 kali 4 hasilnya berapa? Ada yang sudah dapat? Yang sudah dapat? Ya. Hektilis berapa? 68.000. Ada yang mau melengkapi? Ya, Ellen? 680.000. 680.000. Iya. Hati-hati ya. Cakar yang paling sehingga. Oh iya, atasnya. Terima kasih karena kalian punya konsentrasi yang tinggi. Oke. Bagian bawahnya kita kalikan dengan mana? 235 kali 3. Coba dicakar lagi. 235 kali 3. Cepat ya. Kelas 8 cakarnya harus cepat. 235 kali 3. Ada yang sudah selesai? Saya dulu. Ya, Lorita. Berapa? Lorita? Berapa? Ya, Ansis. 705.000, benar? Benar. Ya, 705.000. Oke. Sekarang kita ke bagian kanan konstanta. Kita kalikan dengan koefisien dari variabel x. 170 kali berapa? Kali 3. 170 kali 3.
Cepat, ayo, siapa yang selesai terlebih dahulu? Ada yang sudah? Ilona, berapa? 510.000. Iya, 510.000. Oke. Selanjutnya, bagian bawah kita kalikan 235 dengan 2. 235 kali 2. Cepat. Cakar dulu. Dicakar dulu supaya hasilnya benar. Cakar dulu ya. Ya, ada yang sudah dapat. Ya, Ardim dulu. Karena dia dapat terlebih dahulu tadi. 470. 470 benar kan? Iya. 470 kan 235 tambah 235 toh. Jadinya 470. Oke, baik. Satu kali tepuk untuk itu semua. Kalian semangat sekali ya hari ini. Mungkin karena kita pakai alat peraga mungkin ya. Oke. Kita sekarang sudah menemukan atau sudah mengisi bagian-bagian yang kosong pada bagian atas. Sekarang kita lihat masih ada bagian yang kosong di bagian bawah. X sama dengan untuk mendapatkan X maka kita kurangkan bagian kiri dari konstanta, kurangkan ini untuk dapatkan bagian pembilang dari X. 680 kurang 705. 680 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Maka hasilnya pasti negatif. Kita cakar dulu. 680 kurang 705. Cepat ya. Ada yang sudah cakar dulu ya, Ellen. Negatif 25.000. Iya, negatif 25.000. Oke, kita isi. Yang berikut, bawahnya kita kurangkan 8 dan 9. 8 kurang 9 negatif 9. Hasilnya berapa? Negatif 1. Oke, sudah tahu hasilnya. Jadi jawabnya rame-rame. Ya, oke. Negatif bagi negatif. Positif. 25.000 bagi 1. 25.000. Berarti X sama dengan berapa? 25.000. Oke, kita sudah dapat X-nya. Sekarang Y. Tadi kita bagian kiri konstanta, sekarang bagian kanan konstanta. 510 kurang 470. Cepat. Berapa hasilnya? Saya Ansip 40.000. 40.000. Baik, diisikan di sini 40.000. Bagian bawahnya kita kurangkan 9 kurang 8 berapa? Kalau 9 kurang 8 ya sama dengan 1. Oke. Maka hasilnya berapa ini? Dengan ya 40.000. Maka kita sudah peroleh Y-nya sama dengan berapa? 40. Ya, Y sama dengan 40. Selesai. Kita sudah menemukan X-nya sama dengan 25.000 dan Y sama dengan 40.000. Kita kembalikan ke kondisi semula, kondisi awal. Permasalahannya tadi apa? X kita misalkan sebagai apa tadi? Ya, X tadi kita misalkan sebagai 1 kg Apel. ya, 1 kg apel. Sedangkan Y-nya kita misalkan sebagai 1 kg kg. Maka kita sudah dapat harga 1 kg apel sama dengan berapa? 25.000. Sedangkan harga 1 kg anggur sama dengan berapa? 40.000. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi apa? Jika yang punya uang 50.000 tadi siapa? Bagas. Jika Bagas memiliki uang 50.000, dia bisa membeli apel 1 kg apel dan 1 kg anggur tidak? Tidak. 1 kg apel 25.000, harga 1 kg anggur 40.000. Berarti totalnya berapa sih? 65.000. 65.000. Maka kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Uang Bagas cukup atau tidak? Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Rifa. Tidak cukup. Tidak cukup karena uangnya 50.000 saja. uang Bagas hanya sebesar 50.000. Berarti tidak cukup berapa, Rifa? 15.000. Tidak cukup 15.000 atau kurang 15.000, ya kan? Ya. Baik, 1 kali tepuk untuk kita semua. Oke, jadi dari
perhatikan, kita sudah mencari solusi akhirnya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk pada pembagian kelompok. Ada hal-hal yang perlu jelas, silahkan ditanyakan. Sebelum kita lanjut. Ada? Pas ya? Oke. Silakan duduk dalam bentuk kelompok seperti kelompok minggu lalu, masih ingat? Teman-teman kelompoknya masih ingat? Kelompok satu, siapa tadi? Ya, Jeffrey, Yovita, Adri, dan Yolanda. Kelompok dua. Oke, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Sudah? Ibu akan membagikan LKPD seperti biasa. Silakan isi nama kelompok. Setelah itu baca petunjuknya. Baru kalian menyelesaikan permasalahan yang diberikan di dalam LKPD. Ingat, selama kalian mengerjakan LKPD, selama diskusi, selama presentasi, itu akan menilai kalian, penilaian formatifnya. Baik. Kelompok satu mana? Kelompok satu tuliskan. Hati. Kelompok dua. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat ya. Kelompok berapa? Jangan lupa ya, tulis kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di bagian depan itu kelompok 1. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Silakan dikerjakan. Kerja secara berkelompok, bukan individu ya. Kelompok 4 agak rapat sedikit. Kita bisa berdiskusi bersama. Kelompok 4 ada pertanyaan? Silakan. Iya, lanjut. Setelah itu saling mengenali di sini ya.
Bagi-bagi tugas supaya jangan lain cara yang baik. Bagi-bagi tugas ini saling kembali untuk keseluruhan ini bisa kembali untuk kesannya dan keselamatan. Ada yang halaman ke-2 sudah selesai? Oh, ada yang selesai halaman ke-3. Oke, Ibu sudah selesai. Nah, ini pada halaman terakhir kan? Ya, halaman terakhir. Coba perhatikan dulu. Sama-sama perhatikan halaman terakhir. Nah, ini Ibu sudah buatkan kotak-kotak sesuai dengan papannya. Warna sudah disesuaikan dengan alat peraga. Jadi boleh kalian langsung isi di sini, boleh mau langsung alat peraga juga boleh. Ada yang mau pakai alat peraga silahkan. Nah, ini sudah ada kotak merah ada, biru ada, kuning ada. Jadi bila ada yang mau langsung praktekkan di alat peraga silahkan ya. Kelompok mana yang mau pakai? Ada. Kelompok mana? Kelompok 4 ya, ada kelompok 4. Ada tulisan ya. Boleh kan isi di sini, yang lain isi di sini. Pakai bagian belakang, pakai urutan di dalam ruang. Ya, sebentar ya. Oke, kelompok mana tadi? Kelompok 2, bagaimana? Ya. Sekarang
Ada yang sudah selesai, kan selesai ya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, terus baru saya lihat nah, kita perhatikan ini tadi ya. Yang di sini sami. Yang lain bisa tambah ya? Bisa. Gampang. Ya. Udah berhasil berkomunikasi benar ya? Bagi-bagi tugas. Kelompok bisa sebentar maju. Kelompok 4. Apa yang tidak cukup? Ini kertasnya itu cukup, no? Bisa. Nah, ayo dipercepat. Oke, ibu kasih waktu 3 menit lagi bisa. Kita presentasi. 3 menit lagi bisa toh? Bisa. Oke. Sudah. Bisa gunakan contoh tadi. Bisa gunakan contoh yang tadi, permasalahan yang tadi yang sudah jelaskan. Bisa kalian pakai buku sumber yang ada. Pakai buku sumber yang ada. Mengerjakan selesai ini. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Kelompok 4 ya? Bisa sebentar bisa. Oke, sudah selesai? Sudah. Bentar ya. Oke, tadi ibu sudah pilih kelompok 1 yang akan maju presentasi dan kelompok 4. Kelompok 1 maju pertama, kelompok 4 kedua. Sedangkan kelompok berapa? Kelompok 2, Ellen, kelompok 2 kan ini? Ya. Kalian bersiap untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Sedangkan kelompok 3 bersiap untuk menanggapi hasil dari kelompok 4. Oke ya? Oke, silakan. Waktu selanjutnya ibu berikan kepada kelompok 1 untuk maju presentasi dan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 disilakan. 1 kali tepuk untuk kelompok 1. Silakan. Sudah harus pilih siapa yang moderator, siapa yang materi.
Ayo mulai Jeffrey. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru Matematika dan yang saya kasihi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Ini punya kalian. Ini ya, silakan. Semua perhatikan pada tayangan. Ya. Sesuaikan dengan yang kalian kerjakan. Oke, silakan. Jeffrey berbelanja di toko buku. Ia membeli 2 buku tulis dan 3 pensil. Untuk itu Jeffrey harus membayar sejumlah 13.000. Di toko buku yang sama, Angel membeli 4 buku tulis dan 1 pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Angel sebesar 15.000. Tentukan harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil. Pembeli Jeffrey jumlah buku tulis 2, jumlah pensil 3, total harga 13.000. Angel jumlah buku tulis 4, jumlah pensil 1, total harga 15.000. 1. Membuat model matematika atau SPLDP. A. Definisi variabel. Misalkan harga 1 buku tulis sama dengan X dan harga 1 pensil sama dengan Y. B. Rumuskan persamaan linear 2 variabel. Berdasarkan pembelian Jeffrey, 2x tambah 3y sama dengan 13.000 atau persamaan 1. Berdasarkan pembelian Angel, 4x tambah y sama dengan 15.000 atau persamaan 1. C. Tuliskan sistem persamaan linear 2 variabel. 2x tambah 3y sama dengan 13.000, 4x tambah y sama dengan 15.000. 2. Menyelesaikan SPLDP menggunakan papan SPLDP. A. Pengisian koefisien dan konstanta. Tindakan koefisien dari SPLDP. Jeffrey ke dalam papan SPLDP, kotak merah untuk X, biru untuk Y, kuning untuk konstanta atau C. Persamaan 1 koefisien X atau merah, 2 koefisien Y atau biru, 3 konstanta atau kuning 13.000. Persamaan 2 koefisien X atau merah sama dengan 4 koefisien Y atau biru sama dengan 1 konstanta atau kuning sama dengan 15.000. B. Proses kali silang. Gunakan papan SPLDP dan metode kali silang untuk menemukan nilai X dan Y. Papan SPLDP. Persamaan 1, 2 kali 3 kali 13.000. Persamaan 2 4 kali 1 kali 15.000. 2 dapat persamaan 1, 2 dapat Akan ditunjuk supaya teman-teman bisa memahami. Langkah pertama kalian bagaimana kali silangnya? Coba ditunjuk di Lona. persamaan 1, 2 kali silang 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Persamaan 2 4. Persamaan 2 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, berikut. Y. Persamaan 1 3 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 1 sama dengan 2. 13.000 kali 1 sama dengan 13.000. 15.000. 15.000 kali 3 sama dengan 45.000. Iya. Selanjutnya Selanjutnya 13.000 kali iya. 4 sama dengan 54.000. 15 kali 2 sama dengan 30.000. Oke. X sama dengan
negatif 32.000 per negatif 10 dapat dari 13 kurang 45 sama dengan negatif 32.000 per negatif 10 sama dengan 3.200. Y sama dengan 24.000 per 10. 24.000 dapat dari 54 kurang 54.000 kurang 30.000 sama dengan 24.000 per 10 sama dengan 2.400. C. Solusi akhir. Harga satu buku tulis atau X sama dengan 3.200. Harga satu pensil atau Y sama dengan 2.400. D. Harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah 5 kali 3.200 tambah 8 kali 2.200 sama dengan 1.600 tambah 17.600 sama dengan 19.200. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Oke, sebelum kelompok 2 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, mari kita berikan 2 kali tepuk untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2 jangan sampai ada pertanyaan, masukan untuk kelompok 1, silakan. Ya, Ellen. Pada bagian kanan bersama yang kalian peroleh 54.000, seharusnya hasilnya adalah 52.000 karena 13 kali 4 sama dengan 52.000 bukan 54.000. Bagian kanan konstanta C yang ini ya, Ellen. Ya. 54.000 seharusnya berapa yang kelima peroleh? 52.000. 52.000. Karena 13.000 dikali berapa? 4 ya? Ya. 13.000 kali 4 sama dengan 52.000 menurut kelompok berapa ini? Kelompok 2. Coba dicakar dulu. 54 kali 4. 13.000 kali 4. Apakah hasilnya 54.000 atau 52.000? Coba. Bagaimana? Hasilnya berapa? Hasil tadi yang diperoleh. Seharusnya 52.000 bukan 54.000. Berarti Kami terima masukan dari kelompok 2. oke, terima masukan. Masih ada lagi? Ya, Nancy. Seharusnya hasil pengkalian dari 5 kali 3.200 sama dengan 16.000 bukan 1.600. Iya, bagian ini kan? 5 kali 3.200 harusnya 16.000, bukan 1.600. Sudah masuk akal toh? Ya. Betul tidak? Betul. Kalau 5 dikali 3.200 hasilnya 1.600 kan tidak masuk akal, ya kan? Ya. Harusnya berapa kelompok 2? 16.000. Oke, berarti salah penulisan atau salah perhitungan? Coba kelompok 1, salah penulisan atau salah perhitungan? Salah penulisan, berarti kurang 1-0 ya? Bisa terima masukan dari kelompok 2? Bisa. Oke, sebentar baru kita simpulkan bersama ya. Masih ada pertanyaan lain? Pas. Oke, 1 kali tepuk untuk kita semua. Silakan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya Ibu undang kelompok 4. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Supaya lebih semangat. Ayo kelompok 4 silakan. Ya, yang materi bisa materi. Yang lainnya di sini. Oke, boleh. Ya, silakan yang moderator. Selamat pagi untuk kita semua.
Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru Matematika dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jeffrey berbelanja ke toko buku. Ia membeli 2 buku tulis dan 3 pensil. Untuk itu, Jeffrey harus membayar sejumlah uang Rp13.000. Di toko buku yang sama, Angel membeli 4 buku tulis dan 1 pensil. Jumlah yang harus dibayar Angel sebesar Rp15.000. Tentukan harga 5 buah buku dan 8 buah pensil. Jeffrey, jumlah buku tulis 2, jumlah pensil 3, total harga sebesar Rp13.000. Angel, jumlah buku tulis 4, jumlah pensil 1 sebesar Rp15.000. 1. Membuat model matematika SPLDV. A. Definisikan variabel. Misalkan harga 1 buku tulis sama dengan X, harga 1 pensil sama dengan Y. B. Rumuskan persamaan bilangan 2 variabel berdasarkan pembelian Jeffrey. 2X tambah 3Y sama dengan 13.000. Persamaan 1. Berdasarkan pembelian Angel, 4X tambah 1Y sama dengan 15.000. Persamaan 2. C. Tuliskan sistem persamaan linear 2 variabel. Linear. Linear 2 variabel. 2X tambah 3Y sama dengan 13.000. Yang kedua, 4X tambah 1Y sama dengan 15.000. 2. Menyelesaikan SPLDV menggunakan papan SPLDV. A. Pengisian koefisien dan konstanta. Tindakan koefisien dari SPLDV dari Doni SPLDV Jeffrey ke dalam papan SPLDV kotak merah untuk X, biru untuk Y, kuning untuk konstanta atau C. Persamaan 1. Koefisien X atau merah. Oh ya, di situ SPLDV Jeffrey ya, bukan Doni ya, ini salah ketik ya. SPLDV Jeffrey. Ya lanjut. Koefisien X atau merah persamaan 1, 2. Koefisien Y atau biru 3. Konstanta atau kuning sama dengan 13.000. Persamaan 2. Koefisien X merah 4, koefisien Y atau biru 1, konstanta atau kuning 15.000. B. Proses kali silang gunakan papan SPLDV dan metode kali silang untuk menemukan nilai X dan Y. Oke. Mau pakai papan? Tadi mereka bilang ibu sebentar kayak baju presentasi dia mau pakai papan SPLDV. Silahkan. Diisi dulu baru dijelaskan. Oke. Isi memang sehingga sebentar tinggal menjelaskan kembali. Bekerja sama supaya cepat. Yang lain bersedia memberikan tanggapan. Kemungkinan untuk kelompok 1, kelompok 2 juga bisa memberikan tanggapan.
Ayo. Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Oke. Bisa dipegang di sini supaya teman-teman bisa. Ya, silakan yang menjelaskan. Perhatikan ke depannya. Semua fokus ke depan. Ayo. Silakan. X dan Y dikali silang. 2 kali 1 sama dengan 2. 4 kali 3 sama dengan 12. Y kali silang dengan X. 3 kali 4 sama dengan 12. 1 kali 2 sama dengan 2. Berikut konstanta 13.000 dikali dengan mana? Kali dengan 13.000 dikali dengan 3 dikali dengan 1 sama dengan 13.000. 15.000 dikali dengan 3 sama dengan 45.000. 13.000 dikali dengan 2 sama dengan 13.000 dikali dengan 4 sama dengan 52.000. 15.000 kali 2 sama dengan 30.000. X sama dengan negatif 32 didapat dari negatif 32 per 10. Negatif 32 didapat dari 13 kurang 45. 13.000 kurang 45.000. Negatif 10 didapat dari 2 kurang 12 sama dengan 3.200. Oke, Y sama dengan 52.000 kurang 30.000 sama dengan 22.000 per 10 didapat dari 12 kurang 2 sama dengan 2.200. lanjut lagi. Solusi akhirnya C. Solusi akhir. Harga satu buku tulis X sama dengan 3.200. Harga satu pensil atau Y sama dengan 2.200. D. Harga 5 buku tulis dan 8 buah pensil adalah 5.000. 5 kali 3.200 tambah 8 kali 2.200 sama dengan 16.000. 16.000 didapat dari 5 kali 3.200 tambah 17.600 didapat dari 8 kali 2.200 sama dengan 33.600 didapat dari didapat dari 16.000 tambah 17.600. Terima kasih kepada materi yang sudah menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Kepada kelompok 1, 2, dan 3 dipersilakan. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Hasil yang kalian peroleh X sama dengan 3.200 dan Y sama dengan 2.200. Jika saya ingin membeli 2 buku tulis dan 2 pensil dan uang yang saya miliki adalah 15.000, apakah uang saya cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pensil? ya, pertanyaan dari kelompok 3. Jika Tasya bilang saya ingin membeli 2 buku tulis dan 2 pensil, kira-kira kalau uang yang dimiliki Tasya 15.000 dia mampu beli? Cukup tidak uangnya untuk beli 2 buku tulis dan 2 pensil? Coba dicari dulu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Silakan kelompok A, silakan mencari jawabannya. Dua kali
kali 3.200 tambah 2 kali 2.200 sama dengan 6.400. 6.400 didapat dari 2 kali 3.200 tambah 4.400. 4.400 didapat dari 2 kali 2.200 sama dengan 10.800. 10.800 didapat dari 6.400 tambah 4.400. Jadi uang kas cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pensil. Oke, bagaimana Tasya? Katanya uang Tasya cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pensil. Bisa Tasya? Bisa. Atau ada tanggapan lagi? Ya. Pada kelompok 3 dipersilakan. Oke, masih ada lagi. Jadi berapa sisa uang yang saya punya setelah membeli 2 buku tulis dan 2 pensil? Oke, berapa uang kembaliannya ya kan Tasya? Uang kembaliannya berapa? Coba dicari. Ya ini luar biasa sekali ya. Oke, dirundingkan dulu. Pokoknya boleh ada pertanyaan lain. Sudah. Bagaimana kelompok? Jadi uang sisa Tasya adalah 4.200 diperoleh dari 15.000 kurang 10.800, sisanya adalah 4.200. Sisa uang Tasya 4.200. Bagaimana Tasya? Terima apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Terima. Iya. Oke, 1 kali tepuk untuk kita semua. Silakan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, baik. Sebelumnya Ibu ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua kelompok, baik yang maju mempresentasikan hasil diskusinya maupun yang memberikan masukan dan pertanyaan tadi. Oke, 1 kali tepuk lagi untuk kita semua. Bagaimana kalian tersaksi? Senang toh? Oke, mari kita lihat bersama hasil yang dikerjakan oleh kelompok 4. Jadi untuk kelompok 3, minta maaf, untuk kelompok 1 tadi ada kesalahan perhitungan ya, Ilona. Tadi ada kesalahan perhitungan di bagian konstanta dan di bagian solusi akhir tidak salah ya, ada kesalahan perhitungan. Tapi tidak apa-apa, itu adalah hasil kerja kalian. Ibu juga mengapresiasinya karena kalian sudah berusaha mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi apa yang dikerjakan oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan langkah-langkah. Dan bagian terakhir itu harga 5 buku tulis dan 8 buah pensil adalah 33.600. Nah itu hasil akhirnya. Bagaimana kelompok tadi yang belum ada presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3? Bagaimana, apakah hasilnya sama dengan kelompok 4? Sama. Atau ada kesalahan apa perhitungan? Tidak. Apa ya? Ya. Baik. Selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kita sama-sama menyimpulkan ya. Langkah-langkah kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah pertama, apabila kita diberikan suatu permasalahan, maka permasalahan itu apa? Kita membaca dan memahami terlebih dahulu. Setelah itu apa? Setelah kita baca dan memahami, kita membuat model matematika. Setelah buat model matematika, kita selesaikan menggunakan apa? Menggunakan papan SPLDW. Langkah terakhir kita apa? Setelah kita dapat nilai X dan Y, kita kembalikan ke permasalahan semula. Kita kembalikan. Misalnya X tadi kita misalkan dengan apa? Oh, kita misalkan dengan harga 1 buku. Y kita misalkan dengan apa? Harga 1 pensil. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Oke, ke belakang.
Sudah, kamu ke belakang. Tas, ada yang mau datang? Sudah. Belakang. Sudah. Ada yang mau? Sudah. Sudah ya? Masih sekolah. Sekarang lagi aksi. Sini. Ada. Oke. Silakan dikerjakan. Tulis nama kelas. Silakan dikerjakan. Dikerjakan masing-masing ya, Timbi. Kerjakan masing-masing. Dibaca baik-baik permasalahannya, ini bisa menjawab dengan baik. Karena ini akan dijadikan sebagai refleksi sejauh mana kalian sudah menguasai materi tadi. Oke, 1 menit lagi bisa? Ya, Oke. Cepat. Anda sudah selesai ya? Dikerjakan masing-masing, Ellen. Kerjakan secara mandiri. Tidak dikerjakan seperti yang tadi secara berkelompok kan? Kerjakan secara mandiri, masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kalau begitu. Ya, sekalian dengan KPD-nya itu lupa, KPD. Dikumpulkan.
Sudah semua? Sudah. Untuk evaluasinya sudah kumpulkan? Sudah. Oke. Selanjutnya mari kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ada 2 pertanyaan di sana. Silakan ambil kertas, tulis nama kelas dan jawab 2 pertanyaan yang diberikan. Silakan. Jawab 2 pertanyaan yang diberikan ya. Ini juga dikerjakan masing-masing. Tidak mungkin Ricky punya refleksi sama dengan Riva, kan? Ya. Orang merefleksikan pribadinya sendiri ya. Pertanyaan pertama, menurut kalian bagian mana yang paling sulit saat mengubah masalah cerita kontekstual menjadi model matematika dalam bentuk SPLDV? Bagian mana yang paling sulit menurut kalian saat mengubah model matematika? Yang berikut, menurut kalian apakah media papan SPLDV atau kali silang lebih mudah dan cepat dalam membantu menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 2 variabel dibandingkan dengan metode gabungan eliminasi substitusi? Menurut kalian mana yang lebih cepat, mudah dan cepat? Jelaskan. Kenapa mudah? Kenapa mana yang lebih mudah? Misalnya kalau papan SPLDV lebih mudah, dijelaskan. Kalau metode gabungan eliminasi substitusi lebih mudah, dijelaskan. Seperti itu ya. Ayo, cepat-cepat. Sudah. Ada yang sudah selesai? Ya. Ada yang sudah selesai, perhatikan kembali. Masih ada waktu. Jelas sudah. Oke, silakan dikumpulkan.
Oke, terima kasih sudah mengumpulkan hasil refleksinya. Ya. Selanjutnya untuk materi pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua kali atau SPLD. Silakan kalian mencari tahu materi ini melalui buku sumber perpustakaan atau bisa mengakses melalui internet. Bisa pakai kita. Silakan dipinjam di perpustakaan untuk dipelajari. Sehingga minggu depan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa kalian jawab dengan benar. Bisa? Bisa. Oke. Itu saja. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Yang mau berdoa siapa? Sonia. Oke. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami Tuhan kehadapan hadirat-Mu karena atas berkat dan cinta-Mu sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami, kiranya Engkau selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Guru.